Keberhasilan Rakyat Sancang melawan dan mengalahkan dinasti itu sampai ke telinga Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Karsan dinten ayeuna dinten Kamis karsan nuju aya di Bogor di Padepokan Mama Gadong dalam rangka acara Kesultanan Banten Tirtayasa dengan istilah Tarumanegara, ada kesepahaman tentang hal-hal yang berhubungan dengan amanah. Kebetulan saya dari Sukapura diundang untuk hadir di Bogor ini. Sekilas pandang ini hanya pendapat, walau alam betul atau tidaknya tentang dana amanah itu sendiri versi saya. Dana amanah awalnya berasal dari abad ke-6. Abad ke-6 di mana Nabi dikepung di Madinah atau perang Khandak atau tahun Hijriah lah, udah masuk tahun Hijriah. Jadi waktu itu Nabi mengutus 40 sahabat Nabi ke seluruh penjuru dunia untuk memberitakan atau mengabarkan berita nubuah kenabian Nabi Muhammad ke seluruh penjuru dunia. Salah satu yang berangkat ke Nusantara waktu itu adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat ke penjuru dunia yang lain. Waktu itu abad ke-6 di Nusantara sudah ada kerajaan Galuh, bukan Tarumanegara lagi, sudah pecah, sudah ada Galuh. Waktu itu kerajaan Galuh mendapat serangan invasi dari dinasti Tang abad ke-6 yang berbeda sama dengan bisa disebut Sriwijaya, disebut ya blok daerah Sriwijaya, Bangka Belitung, Batam, ya daerah itu kan komunitas dari Laut Kuning Cina. Jadi melakukan invasi ke Pulau Jawa yang diinvasi bukan Sunda. Sunda waktu itu udah mulai ada goyah. Jadi yang udah goyah gitu. Diserang terus oleh dinasti Tang. Sasaran serangannya itu ke Galuh. Galuh itu waktu itu bersekutu dengan Kalingga, disebut Bumi Jawa. Jadi waktu itu dinasti Tang menyerang Bumi Jawa, Galuh, persekutuan Galuh dengan Kalingga, karena ada pernikahan antara dari kerajaan Galuh putri dan dari Galuh laki-laki mandi minyak. Perang itu dipimpin oleh seorang satria yang namanya Rakyat Sancang. Pimpinan pasukan Galuh Kalingga itu dipimpin oleh seorang perwira atau panglima perang yang namanya Rakyat Sancang atau Gagak Lumayung. Keberhasilan Rakyat Sancang melawan dan mengalahkan dinasti itu sampai ke telinga Nabi. Jadi ada negeri antah berantah di timur yang bisa mengalahkan suatu dinasti yang hebat, dinasti Tang. Maka diutuslah Sayyidina Ali ke Nusantara untuk menemui negeri atau kerajaan yang bisa mengalahkan dinasti Tang.
datang Sayyidina Ali ke sini menuju kerajaan Galuh. Beliau mendarat di Sancang, di pesisir selatan Pulau Jawa. Tujuannya ke Galuh karena sesuai tupoksinya tujuannya. Disambutlah oleh Rakyat Sancang. Waktu itu Rakyat Sancang adalah putra mahkota kerajaan Galuh, anak Wito Kendayun yang pertama, Wito Kendayun pertama itu Rakyat Sancang atau Gagak Lumayung tadi. Banyak nama, Baros Ngora, terus Lang Buana, terus kalau di Galuh Sempak Wajah, di Galuh juga nama yang Sempak Wajah. Itu nama Rakyat Sancang. Jadi waktu invasi Tang itu Talubangga sudah tidak ada. Dulu dia waktu Talubangga masih ada, Galuh belum ada, masih nama Kendan. Rakyat Sancang berbakti di Tarumanegara sebagai prajurit, sebagai perwira budak lah gitu. Makanya namanya Rakyat Sancang, rakyat dari Sancang. Kan Tarumanegara di arah Bekasi, arah Jakarta lah, wilayahnya beda gitu. Jadi karena waktu Kendan bagian dari Tarumanegara, jadi putra-putra atau pangeran-pangeran itu ya memang dikirimkan ke ibu kota untuk ya sebagai perwira, sebagai panglima, sebagai apalah gitu. Termasuk Rakyat Sancang, makanya namanya Rakyat Sancang. Sancang itu kan namanya di Garut Selatan. Itu nama Rakyat Raden dari Sancang. Ya sudah Talubangga bubar, dia kembali ke Kendan dan adanya Galuh oleh bapaknya dideklarasikan. Datanglah ke kerajaan Galuh Kendayun, Sayyidina Ali berdiplomasi. Satu, tujuan memang tadi memberikan nubuah kenabian ke seluruh penjuru. Dua, diplomasi Nabi lagi dikepung di Madinah. Butuh bantuan, butuh pasukan, butuh seorang pejuang atau seorang warrior. Yang memang ada nama Rakyat Sancang yang sangat sampai namanya terdengar oleh Nabi karena bukan Mongol, dinasti Tang. Oh, dinasti Tang. Kebetulan dalam dialek Tiongkok, Rakyat Sancang kan jadi Kian Santang. Itulah yang kedengar oleh Nabi, makanya dikejarlah seorang satria yang hebat yang bisa mengalahkan dinasti Tang. Ketemu dan diasasilah keinginan atau diplomasinya dari Sayyidina Ali ke Galuh. Dan ada juga tambahan dari cerita itu, ada fakta tersendiri di Sukapura. Ditemukan fakta ada namanya Batara Garugang. Ya Batara Garugang itu Rakyat Sancang. Ya yang Sempak Wajah. Ada Syekh Mayazid. Jadi Syekh Mayazid itu menurut folklore masyarakat itu orang Arab berperawakan kecil yang datang ke Galuh, datang ke Nusantara tahun ratusan sebelum zaman Wali Songo dan kembali lagi ke Mekah. Jadi itu ciri-cirinya Sayyidina Ali. Dan di Sukapura itu ada nama Kampung Garunggang. Kampung Garunggang itu tempat apa ya? Hot. Bukan berantem, bukan adu silat, tapi hot nyabut tongkat. Jadi cerita folklore Kian Santang yang berguru ke Sayyidina Ali dan nyabut tongkat di Arab, kenyataannya terjadi di Pulau Jawa. Di kita, di Sukapura itu ada situsnya, folklornya juga gitu. Kampung Garunggang itu. Ya, Garunggang itu dari Garung itu tempat tempat itu jajaten. Tapi aja bukan silat, nggak nyebut tongkat. Ada orang Arab dan Jawara pribumi. Jawa pribumi. Itu ada fakta yang mendukung cerita Sayyidina Ali ke Pulau Jawa. Folklor di daerah Garunggang. Sukapura. Ya. Ya, Sukapura. Peninggalannya juga ada artefaknya kayak cawan Cina dari abad ke-6, keramik, barang-barang lain lah banyak. Ada disimpan di museum kecil di masjid di daerah Garunggang. Dan juga tercatat Sayyidina Ali ada catatannya pernah ke Nusantara. Itu tersimpan di Museum Tohkapi. Di sini mencatatkan ada catatan kecil, catatan kaki lah dari kitab Nazul Balagoh menceritakan tentang Sayyidina Ali berangkat ke
ke Nusantara itu abad kedua, tahun kedua Hijriah. Dia datang ke suatu negeri, kepulauan, di mana di kepulauan itu banyak apa namanya, Gunung Merapi. Itu identik dengan Garut. Garut banyak gunung api dan hidup burung merak di daerah situ. Dan menurut para ahli, burung merak itu hidup memang epidemiknya di Garut Selatan. Jelas. Jadi Sayyidina Ali datang ke Sanjang, datang ke Garut. Dia berlabuhnya di Garut gitu. Ini ayat Cimara namanya di Garut. Jalur ke. Iya, iya. Ya, pokoknya hidup epidemik asli kata ahli itu di Garut Selatan. Jadi catatan dari Tohkapi menyatakan pemberangkatan ekspedisi Sayyidina Ali. Dua juga catatan dari Museum Andalusia Spanyol. Dia mencatatkan. Jadi sama Sayyidina Ali pergi ke negara kepulauan, ya istilahnya negeri di atas angin lah. Itu juga sama mencatatkan di Andalusia juga. Jadi ada dua buku atau catatan dari luar negeri dan fakta situs atau fakta pokok yang ada di kita. Gitu. Nyambung nih klub. Waktu di ACC Sayyidina Ali diberangkatkanlah Rakyat Sancang atas perintah orang tuanya, yaitu Siliwangi. Siliwangi, silih asuh, silih asuh, dengan Nabi langsung. Sebelum berangkat itu melakukan ekspedisi dengan Sayyidina Ali ke Nusantara, menemui beberapa kerajaan-kerajaan. Karena waktu itu sistem di Nusantara itu federasi dengan ketuanya Kerajaan Galuh, warisan dari Tarumanegara, penguasanya gitu. Federasi yang diketuai Galuh melakukan ekspedisi dan terkumpullah emas mulai dari Pulau Jawa, mungkin di ujung ke Bali, ke NTB, ke Sulawesi. Katanya ada catatan juga di Palembang tentang keberangkatan. Ada. Gorontalo juga ada, NTB juga ada. Ada mitos, ada bukan mitos, intinya pekor lah. Manuskrip bukan? Ada manuskrip juga. Menurut saya ketahui tentang itu, saya tahu itu dari raja-raja. Dari Raja Sulawesi, Raja ya di Sulawesi lah. Ada suatu raja, saya lupa lagi. Pernah berdialog, bicara, terus dari NTB juga ada. Jadi ada jejak-jejak Sayyidina Ali di Nusantara. Mungkin terhimpunlah emas waktu itu untuk logistik perang. Karena memang Rakyat Sancang itu mau ikut dengan dengan Sayyidina Ali membela Nabi ke Madinah. Saya kira pemberangkatan itu bukan satu orang, tapi armada. Karena membutuhkan logistik yang besar untuk modal perang, untuk logistik perbekalan, apa-apa. Ya salah satu mata uang waktu itu yang paling ini ya emas. Emas dan perak. Ya, emas lah yang paling utama. Berangkatlah Rakyat Sancang dengan Sayyidina Ali dan armada. Armada melewati Sriwijaya, melewati Aceh, barulah ke negeri Mekah, ke negeri Arab, Jazirah Arab. Terus itu diperkuat oleh pernyataan Profesor Mansur Sujaya Negara, dosen guru besar sejarah Sunda, menyatakan bahwa orang Sunda yang pertama itu yang berbeat kepada Nabi Muhammad ada ya Rakyat Sancang. Dinyatakan bahwa makamnya di Galunggung, dari Mekah kembali ke Galunggung, makamnya disayangkan, jarang dijarahi, dan terbukti ada. Di mana? Makam yang Semak Raja di Karanggantungan Sunda Kerta. Ini saya Kerajangkung. Ya, Kerajangkung. Ada. Jadi betul makamnya tidak populer. Tapi dari kuncen dari siapapun, faktanya orang banyak yang datang ke sana yang Semak Raja bilang ya Rakyat Sancang.
Tapi tidak populer ya. Tidak populer. Memang kata Bapak Basir sayang di tidak negara kan kayak populer. Walahir, kayak Gulunga. Ini Gadog. ya nggak ada. Ya betul. Jadi kurang populer. Memang disayangkan. Memang terlupakan atau memang kondisinya dirahasiakan atau enggak? Tapi yang tahu mah ada yang datang ke Ada, udah jauh dari mana juga datang kata kuncinya. Nggak dikasih tahu juga tidak, tapi datang mau ke makam Eyang Sebak Waja, Eyang Rakyat Sancang. Terus setelah sampai di sana di Mekah. ya waktu pulangnya kita masuk kan ke Galunggung. Oh, pulang lagi. Pulang dari Mekah itu ke Galunggung. Di Galunggung itu ya ada makamnya, karena makamnya itu kurang dilupakan orang, jarang dikunjungi orang. Betul, tapi kegiatannya ada. Ya, makam Eyang Sebak ya Rakyat Sancang yang di daerah tadi saya sebutkan. Nah, terus anehnya makam itu dikelola atau dimulai atau dipelihara atau dijuru kuncian oleh 3 unsur: Katolik, Berapa? Katolik, 3 unsur agama. Katolik, Sinawibita dan Islam. Oh, yang ngurus Makam itu. makam itu. Jadi kalau Sinawibita datang ke sana bukan tawasul, bukan doa, kecapi seling. Kalau Islam Ya, tawasul. tawasul. Ya Kristen ya biasa doa lah. Dan betul hubungannya dengan Cibubur Kuningan Gugur Kuningan. itu putra Rama itu di situ. Gunawan. Ya, Ramanya itu di situ Iya, ramanya itu di negara tengah. Sebak Waja. Ya di situ Sebak Waja. Jadi memang setiap bulan tertentu, bulan Maulid atau apa, itu berbis-bis ya banyak lah orang dari Cibubur datang mengunjungi Ramanya. Ya Galunggung dari Kuningan itu fakta-fakta yang ada. Itu tadi pernyataan Profesor Guru besar itu. Guru besar. Datanglah ke Mekah berbeat. Kondisi keadaan perang. Armada itu kan membawa logistik, bawa emas. Kedatangan logistik itu ke tangan Nabi itu dengan datangnya turun Quran surat tentang Baitul Mal. Jadi nyambungin kawan. Itu jadi asbabun nuzul ayat Iya, tentang Baitul Mal. Baitul Mal. Baitul Mal. Itu dari yang dibawa oleh Iya, Sancang. iya, pampasan perang sumbangan apalah ya. Baitul Mal itu berawal kontribusi yang besar dari kita, dari Nusantara. Ya, bukan Nusantara tapi waktu itu ya sampai dari Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, Alhin. Ya, itu semua gitu. Itu Armada itu. Ya, cuma komandonya dari kita. Komandonya dari kita. Terus kondisi Nabi dalam perang dengan datanya pasukan atau logistik yang dibawa oleh Sayyidina Ali dari Rakyat Sancang itu menimbulkan turunnya Quran apa? Asbabun nuzul. Ayat tentang Baitul Mal. Baitul Mal. Sesudah adanya Baitul Mal, ya kokohlah Nabi di Madinah. Bisa beli sumur, bisa beli tanah, bisa kebun kurma, bisa apa. Bahkan memenangkan perang akhirnya. Ya sampai ke Putu Mekah. Nah, waktu Sayyidina Ali dengan Rakyat Sancang ada di Madinah, itu terjadi perang yang namanya ada tokoh pasukan dari Quraisy seorang diri menyeberang parit naik kuda menantang Ammar apalah namanya, menantang. Kan dulu suka ada duel. Iya. Perang duel. Kata Nabi, disembarakan siapa yang berani melawan orang itu tidak berharap Nabi menang, karena ganjaran ini surga, martir lah untuk menyelamatkan muka pasukan muslim dan Nabi. Saking jagonya. Jagonya karena kekuatannya satu orang banding 100 orang. Jawara dari Quraisy itu nggak ada yang berani, cuma Sayyidina Ali yang ngacungkan. Sahabat Nabi ditolak. Orang itu menantang lagi pakai kuda putar-putar tenda Nabi. Nabi bersembara lagi, siapa yang berani ini ganjarannya surga. Kita Nabi berharap tidak harus menang, yang penting muka
pasukan Islam terselamatkan, ada yang melawan lah. Yang mengacung Sayyidina Ali. Nggak ada yang lain. Nabi menolak lagi. Sampai Karena mungkin Rasulullah Nggak. sayang ke Sayyidina Ali takut. ya salah satunya itu. Tapi waktu ketiga lagi tidak ada yang mengacung. Tetap Sayyidina Ali. Mungkin waktu itu Sayyidina Ali mengacu menjagokan jagonya yang dibawa dari Sandara, dari kain sancang. Perawakannya sama, yang Sayyidina Ali kecil, bukan perawakan Arab. Mungkin karena tidak ada lagi, akhirnya Nabi kan ini kecil, apakah bisa menang atau tidak yakin. Tapi akhirnya keluarlah kata hei orang yang bermuka bukan bermuka orang Arab dan berperawakan bukan perawakan Arab, cepat maju ke medan perang. Itu ada hadis. Ada. Maju ke medan perang. Tapi tanda kutip, hadis itu keluar dari Cina. Oleh Sunni dianggap doib. Antara kita hanya cerita walau alam kan ya. Cerita faktanya itu ada gitu. Hadis itu. Ya, mungkin mereka saja dikasih pedang untuk berkelahi pedang Sayyidina Ali. Untuk dipakai baju jirah Sayyidina Ali. Terjadilah perkelahian itu dan menang. Tapi yang dikenal sampai sekarang cerita itu, fakta itu umumnya itu Sayyidina Ali yang bertarung. Padahal sahabatnya, orang yang dibawanya. Iya. Karena pedang itu juga ada di tanah Sunda, ada di Panjalu. Itu. Iya itu. Yang di Panjalu. Iya itu. Yang waktu pakai bertarung. Kenapa? Buktinya kan ada di tanah kita. Karena diserahkan. Dibawa lagi. Enggak diserahkan, dikasihkan, hadiahkan. Bagaikan nyawa kan diserahkan. Terus hubungannya dengan tadi yang amanah. Ya kan Baitul Mal. Oh, Baitul Mal. Sampai ke sekarang ini mana? Baitul Mal waktu zaman ke Khalifah Rasyidin, pemimpinan Khalifah, dia dikasih Khalifah. Nabi ke Khalifah, ya ke sahabat, terus ke Khalifahan, ke kerajaan. Kerajaan ya. Umayyah, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan dinasti Turki. Di zaman di mana? Di Madinah. Baitul Mal di Madinah. Enggak, yang sekarang kan di Swiss sekarang. Swiss. Nah, waktu Kesultanan Turki, entah sultan yang mana saya kurang tahu, itu dipindahkan dari Madinah ke Swiss. Dipindahkan. Itu di abad ya nggak tahu tahun yang mana, saya kurang paham. Cuma Kesultanan Turki. Karena Kesultanan Turki dan Kekaisaran Jerman bersekutu. Oh iya. Dan bank terbaik di zaman Kristen itu ada di Swiss. Sebelum zaman Islam ada bank. Perang dunia ke-1 ke-2. Enggak, ini jauh. Ini zaman Turki. Zaman Turki itu bank terbaik itu sebelum ada Islam, zaman Kristennya di Swiss. Uang harus diamankan. Dan digolangkan lah Islam jadi duit. Kemudian di Madinah. Dengan sistem bukan riba, kerjasama. Dorobah mungkin. Dorobah. Menghasilkan. Simpen bank kan punya kode etik. Udah di bank, udah kuat. Nggak bisa direbut, nggak bisa diambil oleh siapapun. Jadi sebagai kolateral kalau begitu. Iya, kalau di Madinah bisa diambil, bisa dirampok. Bisa dirampok. Kalau di bank enggak kode etik kan. Ya udah di bank. Sistem gitu. Iya, ada penghasilkan lagi juga. Bukan hanya Rothschild itu dia ngikutin juga ya. Iya, itu ke kekinian. Itulah Turki simpan di Jerman. Terjadilah Perang Dunia ke-1. Perang Dunia ke-1, Turki, Jerman kalah. Cerita kalah oleh Eropa, sekutu. Ya, intinya perebutan itu. Masuk Perang Dunia kedua. Ya, 2. Nanti dah 1 dulu. Betul, kedua juga masih terjadilah pertarungan itu. Kekalahan itu tahun 1919 itu terjadi perjanjian Tahun Dunia 1 itu 1919. Enggak, perjanjiannya.
perjanjian Versailles. Versailles. Satu, dan perjanjian itu Swiss dipecah menjadi negara tersendiri, pisah dari Jerman. Kedua, Jerman menjadi republik atau pemerintahan, bukan kekaisaran lagi. Ketiga, ganti rugi perang, bukan oleh mata uang Jerman atau mata uang yang ada di Eropa, tapi oleh emas ganti ruginya, 7.000 ton emas. Karena emas yang ada di Swiss itu oleh Eropa diminta ganti rugi perang. Ketiga, Dirampas dirampas. dengan bahasa Versailles. Perjanjian, karena kekalahan Jerman sama Turki. Maka ketiga muncul disebut dokumen Usman bin Affan. Gitu. Ya, perjalanan Bukan yang Versailles. Tidak lagi. iya dari perjanjian Versailles ada dokumen yang disebut dokumen. sumbernya itu dokumen. Enggak, ada tercantum. Ada namanya disebut dokumen Usman bin Affan. Usman bin Affan itu pencatatan dan jumlah nilai uang Oh, yang dikirimkan ke Swiss. iya. Usman bin Affan. Jadi dasarnya Versailles itu ada nilai sekian itu dari ya Enggak, bukan itu. Intinya muncullah di temuan fakta adanya dokumen Usman bin Affan yang mencatatkan dasar bahwa nilai itu sekian. sekian perjalanannya dari Madinah Ya, ke ada Swiss. Adalah. Di ininya. Nah, historinya itu disebut dokumen Usman bin Affan. Sekarang tersimpan di Amerika. Oh, masih ada ya? Ada, simpan di Amerika. Keempat, itu perjanjian Versailles itu Usman bin Affan. Terus ya tadi itu Jerman Jerman yang Versailles. jadi pemerintahan. Di pemerintahan. Proses berjalan, muncullah Nazi. 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 Oh ya, di perang Sebelum perang dunia kedua sebelum. Jadi Jerman itu tidak pernah menerima kekalahan perang dunia ke-1. Perjanjian Versailles itu diikuti. Tidak diikuti. Dia tetap menyusun kekuatan dengan Nazi. Ya dengan Nazi. Bahwa Jerman mempertahankan dengan amanah bangsa orang lain. Bukan orang milik orang Jerman, dipertahankan di bank. Tidak boleh direbut, tidak boleh diambil. Terjadi perang dunia kedua ada lagi. Pertarungan itu juga. Karena Jerman bertahan. Nah, terus Jerman itu masih sama Turki juga kan perang dunia kedua? Enggak, udah enggak. Udah nggak Turki sama? mah udah enggak ada. Oh, udah kalah kan? Kalah, udah nggak ada. 1924 ya. 1924. Berarti sekian tahun, 5 tahun Ya, setelah ya, Versailles itu. ya. Itu faktanya terjadi perang dunia kedua, direbutlah Jerman Barat oleh sekutu Amerika. Bukan diambil alih. Kan pengelolaannya juga dari dulu oleh Yahudi. Rothschild dan Roosevelt. Rothschild dan Rockefeller. Rothschild yang utama. Versailles. Jadilah berbentuk IMF, Bank World Bank. Dan uang itu dipakai membiayai kerugian perang Eropa, Rusia, Jepang, itu seluruh dunia dibiayai dari situ. Artinya kolateral itu sudah dimiliki oleh Eropa. Bukan Eropa, ya masih Swiss. Tapi pengelolaan World Bank dari IMF Amerika, Yahudi itu. Dulu kan Turki. Kan udah kekuasaan berubah. Jadi World Bank dan IMF dipinjamkan untuk membiayai akibat perang dunia kedua. Ya itulah sampai sekarang. Iya, yang dana amanah itu yang sekarang dibicarakan. Ya. Nah, kalau ini kita hubungkan dengan yang sekarang lagi rame. Sekarang lagi rame. Israel kan perang. Bubuklah, kalah Ya, kalah oleh Iran. Butuh dana. Suriah. Ya. Sekarang kan dia menggugat Swiss, USB, Bank Swiss. Oh, Dia menggugat, lagi menggugat. Karena butuh duit. Ya, karena kalah. Ada duit, diambil. Digugat gitu. Itu fakta-fakta yang terakhir sekarang. Nah, terus hubungannya dengan yang sekarang yang belakangan ini ada ramai itu dengan Gubernur Cirebon tuh, katanya Amerika Serikat itu berdiri dari Sam, Paman Sam, disebut menjadi Paman Sam, Sultan Ahmad apalah. Saya kurang ngerti itu. Itu kan jadi isu dana amanah itu Ceritanya kan menyangkut Banten. Nah, waktu abad pertengahan abad 18 akhir awal abad 19,
waktu sebelum Turki runtuh, itu ada sultan hebat terakhir Turki, Sultan Hamid II. Cuma dia hebatnya sultan tapi tidak bisa menolong Turki karena udah kronis, udah kanker, udah nggak bisa dibantu. Dia membangun kekuatan, bekerja sama dengan ulama-ulama, jaringan ulama dunia. Terbentuklah Syarikatul Islam, Syarikatul Islam yang diketuai oleh Jamaluddin Afghanistani di Afghanistan. Disitulah posisi Banten hadir, Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena waktu diasingkan dari Indonesia itu bukan ke Mekah dulu, ke India. Di sanalah pertautan dengan Jamaluddin Al-Afghanistani dan punya murid-murid. Nah, baru ke Mesir jadi ulama besar dunia dan ke Mekah jadi imam Masjidil Haram. Pengaruh. Syarikatul Islam masih bisa menggunakan dana itu, tapi bukan dana untuk perang. Dana hibah wakaf, kamuflase dari sumber ketarik untuk wakaf pendidikan agama. Landing projectnya Pendidikan agama, sosial, pesantren, madrasah, apa-apa. Kalau untuk perang nggak boleh oleh Rosin. Bisa ditarik untuk dana amal, sosial, keagamaan. Jadi sekarang dana amal itu dipegang Rothschild. Nah, pengendalian Amerika, tetap Amerika. Nah, ya Inggris lah, London City. Ya, Inggris. Ya. Terus Syekh Nawawi Al-Bantani menggerakkan semangat perjuangan Syarikatul Islam untuk melawan penjajahan kolonial Barat, Belanda lah kalau di Nusantara, Hindia Belanda. Pergerakan itu mandeg. Karena apa? Menggunakan unsur-unsur pribumi itu selalu ketangkap. Misalkan pakai orang Sunda ketangkap, sebelum berangkat udah ketangkap karena mau ke Mekah kan haji, udah terdeteksi. Yang orang Jawa, orang siapapun juga tertangkap. Atau udah yang berangkat tidak bisa balik karena terdeteksi. Atau di laut dibuang, dibunuh. Ya, dana itu tidak keluar. Ya intinya, Misalnya jangan sampai digunakan lah. ya istilahnya pergerakan Syarikatul Islam itu berhasil. Kemudian perang Hindia Belanda, kolonial Barat dengan Pakta Islam. Nah, disiasati lah waktu itu. Syekh Nawawi mengutus muridnya namanya Syekh Badruddin. Orang India. Syekh Badruddin. Dia menyamar kamuflase sebagai saudagar. Padahal dia punya misi menggelorakan semangat perjuangan melawan Hindia Belanda. Di sejarah sekolah kan nggak ada. Jarot sebagai Ya, itu. Ya itu sebetulnya Itu karena itu hanya senok harganya, pendapat senok harganya. Karena masa itu senok harganya. Pedagang aja disebut Ya. Kalau agent Dan datang lolos sensor dari intelijen Belanda karena orang asing. Dia masuk ke Nusantara, masuk ke Jogja. Syekh Badruddin dari Jogja mungkin udah bawa dana amanah, bawa apalah gitu, bawa logistik, bawa apa. Karena waktu itu juga ada fakta sejarah yang tidak bisa dilupakan tentang perpindahan kekhalifahan Turki. Oh iya. Turki 1924 ya. ya itu mau dipindahkan. Sebelumnya. Udah disiapkan oleh Sultan Hamid Sultan Hamid II. Itu Maghribi, negara Afrika Utara, India dan Hindia Belanda. Dan kenyataannya Hindia Belanda yang terpilih. Dengan datanya Dan itu ya Indonesia. ya Indonesia karena muslimnya terbanyak. Ya Ulama-ulamanya ada Utsman iya, cuma halangannya Hindia Belanda lah. Terkirimlah dana amanah itu sejak ini sudah ada. Dengan tujuannya satu, Cokro Aminoto sebagai Ratu Adil. Oh, yang akan mendistribusikan. Iya, karena itu adil. Ratu Adil, Cokro Aminoto. Nah, Syekh Badruddin itu tarekat Naqsabandiyah. Ini dalam sejarah Sonokoranya datang ke Banten 2 tahun menyelidiki tarekat Naqsabandiyah di Banten. Karena Syekh Badruddin di sana. Atau disebut hantu lempuyangan karena dia di Jogja. Karena ada tokoh Banten, ya Surya
Wangsa itu yang di Lempuyangan. Makanya dadang dijajah untuk Lempuyangan. Dangiangnya gitu orang itu. Kiri tapi ayah. Iya gitu. Ya karena dipegang lah Lempuyangan mungkin orang soleh, mungkin hidup Ya. ada gitu, malah bisa berjuang. Terus terdesak di Banten, Syekh Badruddin dengan pergilah ke Sukapura, ke Tasikmalaya, ke Manujaya, dan tinggal di Manujaya. Sinakonya ikut sama, Terus gurunya Ikut. ke Tasik juga. tapi ke Ciamis. Oh di Ciamis jadi. Dia menikah dengan orang Ciamis, menikah dengan ngaku Islam, menikah dengan pribumi Ciamis, padahal dia intelijen, menyelidiki ulama Arab India yang ada di Manujaya, di Sukapura. Jadi nggak, Badruddin itu. iya, nggak dia sebenarnya nggak langsung ke Jogja, nggak langsung ke apa? Mana? Ke Manujaya, tapi di Ciamis tinggalin. Dia memantau. Dekat Ciamis. Iya, dekat. Sampai akhirnya tertangkaplah Syekh Badruddin dengan 4 ulama Banten termasuk Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Waktu itu dikamuflasikanlah Syekh Abdul Karim itu diasing itu dengan cara seakan-akan mau ke Mekah naik haji atau umroh lah gitu. Dihajatkan oleh pemerintah, itu dihajatkan oleh pemerintah ini, dihajatkan. Masyarakat tidak ngamuk. Kalau tahu mau di Warga masyarakat. iya, juga tidak kalau tahu yang mau diasingkan pasti perang, ribut. Karena waktu itu akibat geger Cilegon, Syekh Badruddin pergi ke Sukapura itu terdesak itu karena ya terjadi geger Cilegon 1881. Itu ribuan orang yang meninggal digantung, ulama-ulama. sebelum itu diruntuh itu ya. Iya, sebelum terjadi itu. Nah, terus setelah tertangkap diasingkan 1911 kirimlah anaknya dari Syekh Badruddin dari India, Haji Abdul Karim. Dari Syarikatul Islam berubah menjadi Syarikat Islam. SDI dulu, SDI, SI Serikat Islam. ingat SDI, Syarikat Dagang Islam dulu. Terjadilah perang kain, Oh iya. perang batik. Jadi inilah aktor utamanya Haji Abdul Karim membawa kain moli dari India dijual di Indonesia untuk melawan duopoly dari Belanda dan Cina yang menguasai moli menjual mahal ke pribumi. Terjadilah perang kain waktu ya SDI lah. Di Tasik jadi batik ya jadi koperasi. Ya itu cikal bakalnya. Awal Cikal bakal. bakalnya. Itu perang kain itu di mana-mana, di Pekalongan, di Solo, di Jogja, di Surabaya, Tasik. Itu terjadi gesekan antara pedagang batik pribumi dan pedagang kainnya dengan kelompok Belanda dan Tionghoa. Itu disebut perang kain. Itu di masa SI, SDI dan SI. Itu 1800-an. Ini sudah 1900. Itu zaman Haji Abdul Karim 1911 di sini. Iya, Haji Abdul Karim yang anaknya Syekh Badruddin itu. itu yang menggelorakan menjadikan songkok atau kopiah menjadi ciri khas pejuang bangsa Indonesia. Itu kan ciri khas India bukan Indonesia, tapi jadi seragam. Kan zaman masyarakat Islam. Ciri itu 1811. Yang datangnya Abdul Karim ke Indonesia. Jadi akulturasi budaya ya waktu itu. Bukan akulturasi, memang jadi ciri Ciri khas. ciri khas. Jadi ciri pejuang. Ya. Perlawanan tentang jadi budaya, jadi ciri khas. Itulah cerita songkok atau kopiah kalau di kita. Itu 1911. Dan di Tasik juga tahun-tahun segitu pabrik-pabrik yang berdiri. Haji Iming ini 1911. Sudah datangnya Abdul Karim, Kayak ini. iya Abdul Karim, Haji Abdul Karim di sini mungkin Haji Abdul Karim juga ada bukan sendiri, dia punya jaringan, punya organisasi. Haji Iming itu yang Ya. Terus terbentuklah Syarikat Islam dengan Soko Aminoto, dan Abdul Karim itu punya partner di Surabaya, Ali Syariati, orang India Arab juga, yang jadi patronnya atau gurunya Soko Aminoto. Makanya oleh Ali Syariati
Cokro Aminoto disuruh ke Manjaya, ke Sukapura untuk menemui Abdul Karim. Karena yang bawa dana amanah. Makanya sejarah ahli sejarah syarikat Islam menyebut bahwa Abdul Karim itu ownernya syarikat Islam. Karena dia juga ketua masyarakat keturunan Arab India di Nusantara waktu itu. Abdul Karim itu dia bepergian ya tempat-tempat pergerakan Pekalongan, Jogja, Solo, Surabaya. Terjadilah pergerakan itu dan amanah bawa juga karena tetap ya mungkin emas batangan atau apa masih bisa dibawa dan di money laundry dititipkan ke saudagar ya yang dari Pekalongan, yang dari Solo, Jogja, Tasik. Orang kaya kelihatan berhasil money laundry. Orang kaya itu disumbangkan, dihibahkan, diwakafkan kepada pesantren supaya punya modal, punya sawah, punya kolam, sebagai modal untuk pergerakan perjuangan, bukan untuk modal pesantren. Supaya punya modal, supaya punya tenaga, power. Wah, luar biasa kan. Itu disebar. Itu makanya Abdul Karim dikenal dengan bahasa Haji Wakaf. Ya Haji Wakaf bukan hanya satu, ada di Pekalongan, ada di Solo. Ya itu bahasa kamuflase lah. Perjuangan. Abdul Karim terdeteksi juga, tertangkap juga. Ya di zaman masih narkotikanya. Tertangkapnya itu karena akibat perangkaian itu, dia disergap di Tasik, di Dadaha. Katanya ada yang nyebut pasukan polisi Belanda, ada yang nyebut pasukan pemuda Tionghoa. Disergap oleh 10 orang, terjadi perkelahian, lawannya satu meninggal, Abdul Karim bisa menghindar, bisa kabur lah gitu. Bisa bela diri. Ya lawan 10 orang di Dadaha. Di DPO lah oleh polisi dan tentara Belanda dicari. Oleh pengusaha Tionghoa dan pengusaha Eropa diselenggarakan untuk dibunuh. Abdul Karim itu sejarah SIA ada tercatat gitu. Dibunuh. Makanya oleh syarikat Islam dipulangkan ke India. Abdul Karim pulang tanpa banyak cerita, banyak apa, karena orang pergerakan, teman-teman yang nggak tahu dianggap mati aja, dianggap syuhada, mati, meninggalkan anak istri di Manojaya, pribumi, ya kecil lah. Aset wakaf itu karena sistemnya kan bukan milik pribadi ya, organisasi. Karena anak-anaknya masih kecil tidak bisa menggunakan atau mengelola ya akhirnya diambil oleh keluarga. Karena yang keluarga Arab India juga banyak, yang keluarganya dari Abdul Karim yang ada di Tasik, yang di wilayah Priangan juga. Ya toko kain, perusahaannya, apa-apalah gitu. Bahkan sampai sekarang itu salah satu tokoh pengusaha terhebat lah di Tasik, masih ada sambungannya. Salah satu pengusaha terhebat kain di Tasik masih ada kaitannya. Itulah sisa-sisanya, bekas-bekasnya juga sekarang ini jadi hebat di Tasik itu. Jadi penopang. Itu fakta. Ini luar biasa dari zaman Kandayun, Galuh. Iya, nyambung. Iya. Nah, waktu pulang, dokumen dari Turki yang dibawa oleh Abdul Karim ini dibawa lagi ke dia. Tapi sempat diserahkan ke. Tapi Bung Karno tahu. Cokro Aminoto tahu, Bung Karno tahu karena sering ke Manojaya 10 tahun ya. Bung Karno sering ke Manojaya dari Surabaya lagi mudanya. Oh, itu cerita lain lagi Kang, panjang banget. 10 tahun perjalanan bolak-baliknya Bung Karno Cokro Aminoto ke Manojaya itu 10 tahun. Sampai Cokro Aminoto punya istri, punya rumah di Manojaya. Dan perjalanan spiritual Bung Karno itu dari muda sampai tua ya di Priangan, bukan di Jawa. Perjalanan spiritual. Siapa? Bung Karno. Wah. Ya di Sukapura. Kenapa?
gagal Cokro Aminoto berhasil Bung Karno dan bisa Indonesia Merdeka bisa jadi presiden karena Bung Karno turunan Sukapura. Di ibu biologis itu Sukapura, Raden Aceh Raja Ningrat. Raden Spesi. Kalau ibu Bali ibu Tiri. Makanya dia berhak dari dana amanah yang ada di Sukapura yang terhimpun di Sukapura. Wow. Jadi kenapa? Gaji pertama Bung Karno dari saudagar Manajaya Agan Uneh. Mobil pertama Bung Karno dari Agan Uneh, dari Manajaya dari Sukapura. Karena Agan Uneh itu orang kaya. Dia money laundry dia dapat keuntungan juga dari dana itu. Dia yang mewakafkan IPB Bogor. Ini nyambungnya Bogor. Itu Agan Uneh. IPB Bogor itu Agan Uneh. Terus Monas, yang bangun Monas Agan Uneh. Kang, ini luar biasa cerita Kang, ini panjang banget, udah 45 menit. Iya. Mungkin untuk saat ini kita akhiri aja dulu. Boleh. Ada sambungan. Close ininya, Ya. close statement. Close statementnya jadi inilah sejarah senyap. Memang senyap dari dulu pergerakan bawah tanah agen yang dikirim dari luar negeri yang memang supaya tidak terdeteksi oleh Belanda. Jadi tidak populer di masyarakat, tidak populer di koran. Dana amanah itu ada. Ini versi Akang. Ya sekarang ini kan mau diambil oleh Yahudi, diklaim, digugat. Iya, ramai berita ya. Iya, karena Israel lagi perang, lagi chaos, lagi collapse. Dia nyari itu. Ada. Baik Kang, Ya. penonton ada pesan-pesan. Ya, mohon maaf saya kalau penuturan saya ada salahnya atau tidak benar. Hanya ini penuturan wallahu alam, saya juga bukan ini kepastian, bukan ini yang benar. Hanya wallahu alam, kita serahkan kepada pemirsa yang mendengar, menilai atau mengamati lah atau mempelajari lah gitu. Ini fakta sejarah di luar sejarah pakem yang ada. Ya itulah. Terima kasih Kang. Ya. Baik, nuhun Kang, mudah-mudahan ini apa yang disampaikan menjadi manfaat, menjadi tambahan pengetahuan untuk kami semua. Ya. Semua. Terima kasih banyak. Mana. Nanti next. Ya, next Bung kita Karno. masih banyak nih Ya, ceritanya. banyak. Nanti kita sambung. Ya. Nuhun. Nah.